ternyata tulang belakang saya sudah skoliosis. Jadi bentuk S gitu. What is the meaning of scoliosis? Skoliosis. Scoliosis ya. Apa Ya, ya? sedikit gangguan yang ada di tulang belakang, Pak. Posisinya seperti S. Karena mungkin beban terlalu banyak. Ada yang kifosis, lordosis gitu, Pak. Lagi bersama Pak Medi. Ini sebelum pindah SDN Bareng 1 ngajarnya. Yang mana dulu? Pertama dulu, banyak lompat-lompat saya. Oh, berarti banyak ya? Sebelum di SDN Bareng 1 itu di sekolah mana dulu? Yang pertama sekolah SD 1 tahun. SDN Negeri 4 Ardirejo Kepanjen 1 tahun. Terus setelah itu ke SDT RRI hampir 2,5 tahun. Setelah itu keluar ke SMP Islam Al-Um kurang lebih 9 tahun. Oh, berarti yang di SMP Al-Um. Iya, Yang 9 tahun. 9 tahun ya, lumayan ya. Ya, bukan lumayan lagi. Kalau diibaratkan sesuatu yang babat alas lah. Babat alas. Jadi yang ngaduk pondasi, yang cari pasar itu juga kita. Kan udah 9 tahun ya, yang di sekolah swasta kan, yayasan ya. Kenapa kok tiba-tiba pengen jadi ASN gitu? Awal dulu sebelum ngajar, bahkan sebelum kuliah pengen jadi ASN. Tapi seiring berjalannya waktu karena sulit, lupa. Biasanya gitu. Ketika kita nggak menginginkan dunia mengejar kita. Oh, berarti Pak Medi ini dunia yang mengajarnya. Iya, oh, biasanya iya. Gitu ya. Iya kan ada perubahan lah ya. Bisa dikatakan sedikit lebih baik lah. Sedikit lebih baik. Apakah mungkin di sekolah lama nggak baik gitu? Baik, cuma biasanya ini seragamnya, Pak. Oh iya, oh gitu ya. Emangnya kalau yang di sekolah swasta itu nggak ada seragam kayak gini? Bebas, Pak. Jadi Bebas, kita ya? bebas pakai seragam apapun, yang penting rapi. Iya. Yang penting nggak di bawah mata kaki atau tidak isbal. Kemudian ya taat beragama gitu aja, Pak. Apa sih perbedaannya di antara sekolah swasta menurut Pak Medi sendiri? Mungkin dari segi pengelolaannya? Ya, kalau manajemennya, kalau untuk sekolah swasta itu memang ketat, Pak. Jadi kita dituntut untuk menjadi ujung tombak. Jadi kalau kita bekerja lebih baik, insya Allah juga dapatnya lebih banyak. Tapi kan kalau di negeri kan kita bisa balance, Pak. Ya, ini terus gitu kan. Seperti ini nggak seperti ini. Jadi balance. Oh gitu ya. Oh ya, Pak Medi kan guru kelas ya. Iya. Guru kelas masuk di SDN Bareng 1. Biasanya kalau ngajar guru kelas itu kan jurusan atau lulusannya itu di PGSD ya. Iya. PGSD. Tapi Pak Medi sendiri jurusannya bahasa Inggris gitu kan. Jadi begini, Pak. Memang dulu saya itu masuknya untuk D3K itu lewat jalur bahasa Inggris. Iya. Nah, berhubung saya itu yang kategori 4, maksudnya kategori 4 itu untuk yang guru melamar di swasta, Pak, dari swasta. Iya. Jadi nggak dapat tempat. Akhirnya sama pemerintah ditawarin untuk turun prioritas. Mau nggak ngajar di SD? Nah, setelah terbit undang-undang itu, akhirnya guru bahasa Inggris itu bisa termasuk linearitas di SD, Pak. Jadi kurang lebih seingat saya 19 linearitas yang bisa ngajar di SD. Tapi yang saya disayangkan juga kasihan sama teman-teman yang PGSD yang belum diangkat P3K, Pak. Kebanyakan mereka juga berkata, saya tersaingi dengan 19 yang linearitas tadi, itu katanya. Tapi ya kembali lagi ke rezeki, Pak. Rezeki kan ya rahasia Tuhan. Iya. Saya juga nggak menyangka dari SMP kok balik ke SD. Kan kalau dihitung itu kan nggak ada hubungannya, Pak. Iya. Bahasa Inggris ngajar di SD, apa bekalnya ini? Padahal kan kalau di sekolah negeri kan nggak ada yang guru bahasa Inggris gitu ya. Iya, untuk negeri SD nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi Kalau swasta memang wajib. nggak ada juga, Pak. Cuman bisa tambahkan untuk mapel seperti mulon, Ekskul gitu ya. ekskul juga. Oh iya. Kalau yang wajib itu di SMP ke atas, Pak. SMP, MA, SMA itu bisa. Oh berarti selama 9 tahun Pak Medi ngajar di Al-Um. Al-Um 9 tahun. Sekolah sebelum Al-Um tadi apa? SDT RRI, Pak. Itu setara D1 sampai S1 ya, perguruan, tapi teknik, Pak. Jadi Teknik. akuisisi ke RRI, kemudian beli akuisisi ke mana itu namanya STTM. STTM. Iya, Pak. Ya alhamdulillah, Pak. Perjalanan panjang sekali, banyak pengalaman juga yang diambil, banyak teman juga. Termasuk juga di sini baru masuk, alhamdulillah 3 bulan sudah kayak puluhan tahun kenalnya, masya Allah. Iya, masya Allah. Pak Udin. Kan kebijakan sekarang kan pemerintah sudah ada
P3K ya. Iya. Sekarang kan udah lulus P3K. Sebelum adanya P3K, apakah pernah mungkin tes selama mengajar di sekolah lain atau swasta itu? Ada satu kali Pak untuk di sela-sela saya mengajar itu memang ada kesempatan. Kenapa tidak? Kalau kita nggak coba kan kita nggak tahu jawabannya. Tapi masalahnya itu setelah saya lulus kuliah itu sempat beberapa tahun kita moratorium Pak. Moratorium adalah pemberhentian sementara karena mungkin ya beban negara terlalu besar. Padahal kebutuhan guru itu banyak. Iya. Iya. Tapi sebenarnya saya kuliah itu juga nggak punya cita-cita sih Pak. Saya ingin jadi polisi. Oh gitu ya. Iya kan postur tubuhnya kan tinggi. Sebelum kuliah kan berarti SMA. SMK atau SMA? SMA Pak. SMA. Lulusan SMA Iya, pengen jadi polisi. tapi sempat tes. Oh, bolak-balik Pak. 3 kalau nggak salah. Oh 3 kali. Iya, Tapi sampai yang enggak terakhir katut. nggak katut. Setelah lulus kuliah itu terakhir mau tes perwira dan juga ternyata tulang belakang saya sudah skoliosis. Jadi bentuk S gitu. What is the meaning of scoliosis? Skoliosis. Scoliosis ya. Apa Ya itu? sedikit gangguan yang ada di tulang belakang Pak. Posisinya seperti S. Karena mungkin beban terlalu banyak. Ada yang kifosis, lordosis gitu Pak. Iya. Ya, gitu. qadarullah Pak, memang kita harus mengambil manfaat lah, apalah yang diciptakan sama Allah, yang diberikan sama Allah sekarang itu mungkin ada kebaikan di kemudian hari. Ya salah satunya kenapa Udin kebaikan juga, kita kan nggak tahu. Kalau jadi polisi mungkin kita seberang di sana Pak. Iya. Kan di sini betul. SD kita di sana, kemungkinan dan gitu. Polsek Lojen SDN Bareng Satu. Itu mungkin. Sebelumnya juga mungkin pernah cita-cita menjadi tentara ya. Kan tentara sama polisi kan Ya. sama polisi Indonesia lah Iya. istilahnya. Kalau tentara memang saya punya kakak, ya, pakainya juga nggak biasa-biasa Pak. Iya. Cuman saya nggak mau ditawari meskipun itu dikasih jalan gitu. Pokoknya polisi, kalau nggak polisi ya nggak mau gitu. Akhirnya saya nggak keterima. Akhirnya ya wis pokoknya saya kuliah daripada nunggu waktu. Nanti yang ijazah satu bisa saya gunakan untuk daftar. Tapi kalau taruhlah balik lagi nggak keterima. Nggak keterima lagi. Iya, keterimanya tadi skoliosis tadi Pak. Oh, terus ujung-ujungnya menjadi guru. Hmm. Kenapa? Apa mungkin ada dorongan dari orang tua atau teman-teman mungkin? Kalau untuk dorongan memang dari kakak itu kan guru Pak. Jadi Iya. saya ke guru BK saya. Iya. Guru BK Pak, saya itu cocoknya di apa berdasarkan tes. Kalau dulu saya disuruh ambil IPA, tapi saya sudah bosan. Saya pinginnya di bahasa, pokoknya nggak IPS. Bahasa cuma 7 orang, perempuannya 21 orang. Jadi banyak yang ganteng di sana. Asik. Termasuk Pak Medi sendiri yang ganteng. Ganteng. Iya, iya. Tapi di situ Pak, setelahnya saya tanya ke guru saya, ya wes ambil bahasa saja. Iya. Bahasa yang apa? Bahasa murni atau pendidikan gitu. Kalau bisa yang pendidikan aja karena saya juga pendidikan, guru BK saya seperti itu. Ya wis, alangkah baiknya saya tiru saran dari guru saya, kenapa tidak? Kemudian saya sampaikan ke orang tua, ya didukung. Alhamdulillah sampai sekarang juga ya siapa nyangka jadi sampai seperti ini. Sampai sudah menjadi seorang guru yang profesional ya. Bisa dikatakan belum Pak. Oh iya kan profesional kan PPG ya gitu ya. Iya. Iya, semoga nanti kan akan tahap ke selanjutnya mungkin. Ya Mudah-mudahan. amin insya Allah Pak. Iya, amin. Dulu itu enggak kepikiran karena pengen masuk kantoran. Apakah mungkin Pak Medi juga pengen masuk kantoran dulu ya? Kalau dibilang pingin, awalnya memang pingin. Sepertinya enak sih kerja kantoran itu, kita rapi gitu, nggak panas-panasan. Gitu. Tapi sering berjalannya waktu, memang sama Allah mungkin direndahkan serendah-rendahnya Pak. Maksudnya? Direndahkan serendah-rendahnya lamaran, insya Allah hampir 101 lowongan Pak. Iya. Saya lamar itu nggak ada yang menerima setelah saya keluar dari STT. Kemudian akhirnya saya ketemu di pondok itu. Di pondok pun juga gajinya nggak banyak. Kan di awal Pak ya, masih di awal, namanya kan juga beberapa santri yang datang. Kurang lebih per bulannya mungkin ratusan ribu gitu ya. 700 Pak. 700. 700 Iya. selama setahun. Nah, bagaimana cara bertahan hidup? Sudah punya anak satu, ada istri. Akhirnya berjualan Pak. Ada yang pernah itu jualan beras dari Kepanjen ke Malang, untungnya Iya. cuma 5.000. Bulan puasa lagi Pak. Tapi di tahun berapa untungannya 5.000? Itu kurang lebih 2014 Pak. Oh, masih lumayan lah. 5.000 Pak. Iya. 5.000. Ya untuk bensin masih bisa terbeli. Iya. Ya. Iya, karena kan 2014 ya. 15. 2015, iya. Pendapatnya masih kurang. Bagaimana saya bisa memutar otak? Salah satunya juga sampai sekarang sambal Pak. Jadi saya punya sebuah usaha sambal. Jadi segmennya nanti kita bisa
kasih iklan Pak ya, kasih tester Iya. ya untuk teman-teman. Sampai sekarang berarti ya? Giveaway ya Pak ya? Iya. Iya, sampai sekarang Pak, sampai sekarang. Sampai sekarang. Namanya sambal umi ya Pak, sambal umi. Jadi dari ada 3 varian Pak. Ada yang udang, ada ikan asin sama ikan asin plus jamur. Harganya cuma 15.000 Pak. Jadi di sini kita sama-sama bisa merasakan dan tetap dapat untung gitu Pak. Iya, Nah, iya. cerita di situ. Awalnya saya kan nanyakan pengen kerja kantor atau guru, tapi kok malah iklan teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa. Oh berarti Curhat ini Pak. curhat ya nggak apa-apa, kan nyambung juga ya. Motivasi. Motivasi, betul. Karena kalau jadi guru itu kan masih bisa guyonan, ya kan, guyonan atau saling bercanda sama anak-anak, gitu kan. Jadi kalau kaku itu seperti hidup yang kaku, kalau kaku ya seperti mayat Pak. Iya. Ya itu lebih fleksibel aja. Ya fleksibel ya. Oh ya, ini yang penting ya teman-teman ya. Kita hidup itu saling mendukung teman-teman. Jangan ya kalau bisa jangan ngomongin orang lain, jangan egois juga ya. Mudah-mudahan kita semua bisa fleksibel. Mungkin kita saling ingatkan satu sama lain gitu. Jangan langsung menjustifikasi orang tersebut, nggak boleh itu, seperti itu nggak boleh. Menurut Pak Medi, fleksibel itu seperti apa sih? Ini berdasarkan tes Pak ya? Tes Tes psikologi ya, psikotes ya. Dari waktu tes polisi yang nggak lulus itu? Bukan, dari yang kemarin aja, jawaban saya lupa. Dari yang kemarin kan ada tes juga, tes itu. Memang untuk kriteria skor IQ itu ada yang menengah sampai superior Pak ya, tidak jenius gitu. Kalau tingkat-tingkat seperti itu superior itu teman-teman itu biasanya introvert, tapi mereka ada juga yang lebih mudah beradaptasi. Jadi ada yang mungkin butuh waktu 1 sampai 4 tahun baru bisa 1 tahun, atau baru bisa, ada juga di bawahnya Pak. Kalau menurut saya fleksibel itu bukan maksudnya kita nggak punya pendirian Pak ya. Iya. Jadi bagaimana kita bisa menyikapi teman-teman kita tanpa kita memaksakan kehendak kepada teman kita. Contohnya Pak Udin ini memang sukanya menggunakan pakaian batik. Iya. Jadi kita nggak bisa memaksakan kehendak saya. Kalau untuk Pak Udin nggak pantas Pak pakai batik. Yang penting menurut saya itu bukan dari kelihatannya Pak, tapi kenyamanannya Pak. Jadi kita nyaman, teman-teman kita nyaman, ya kenapa tidak? Karena kan sekarang ada Pak ya, teman-teman itu butuh untuk penilaian, tapi nggak nyaman di badannya. Contohnya kayak handphone. Iya. Handphone kan harus iPhone, padahal sebenarnya kan juga tetap aja Pak. Iya, Samsung juga boleh. Samsung. Iya, Samsung Pak. Iya, Samsung ya. Iya. Itu kan juga boleh. Kalau menurut saya selagi itu masih bisa dengan harga yang yang ekonomis, kenapa ambil yang mahal gitu Pak. Jadi penilaian orang itu setidaknya kita filter dulu Pak. Baik nggak untuk kita makan atau kita langsung putuskan itu baik nggak. Kalau kita langsung sampaikan, kita terapkan, ya takutnya nanti efeknya ke keluarga kita, apalagi yang sudah berumah tangga kan, tanggungannya istri, anak-anak gitu Pak. Ini kan dari sepengetahuan saya, misalkan kita per bulannya gajinya minim mungkin 700.000 lah, misalnya 1 bulan 700.000, terus kita belanjakan 700.000 per 1 bulan itu enggak terlalu boros. Apakah kemudian setelah gajinya naik, seumpamanya jadi 2 juta, itu kan kehidupannya mungkin akan naik lagi ya, tergantung dari keinginan kita. Oh ya, saya bayar ini, saya beli ini, saya buat ini, kayak gitu mungkin bisa diatur. Atau bagaimana sih menurut pandangan dari Pak Medi sendiri? Karena saya sendiri kan gini Pak Medi, ketika saya udah gaji 2 juta kok malah kurang, padahal kan waktu gaji 700.000 itu kan pas kayak gitu. Jadi prinsipnya gaya hidup Pak. Kalau kita mau bergaya hidup ya kita naik gajinya 7 juta, 10 juta tetap aja. Kalau untuk kebutuhan hidup, contohnya kebutuhan hidup kita kan makan Pak, makan, untuk mandi, untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, insya Allah dengan segitu, apalagi kita makannya bisa ditanggung, kemudian kesehatannya bisa ditanggung pemerintah, apalagi seperti itu kan enak Pak. Jadi kita bisa hemat. Jadi kalau untuk kita ngejar gaya hidup itu kedepannya ya pasti kita akan sengsara, karena gaya hidup itu memang untuk menerapkan supaya kita diakui sama orang. Tapi kan nggak perlu Pak, tipenya kan nggak perlu. Seperti saya pernah lihat video itu namanya Pak Trimo, itu ada di Tulungagung Pak. Beliaunya itu memang kaya raya, tapi sangat sederhana sekali.
Bahkan dia itu menjadi marbot untuk menjamu tamu-tamu yang ada datang di situ. Jadi marbot menjamu tamu-tamu maksudnya? Iya, beliau itu donatur, Iya. hartanya banyak, cuma disumbangkan untuk masjid, dan dia juga bagaimana caranya membangun istana di dunia dan di akhirat dengan cara kalau di dunia dia beramal, kemudian menjamu, menjadi pekerja yang melayani masyarakat seperti di masjid itu, Pak. Jadi orang nggak tahu kalau kita pergi ke Tulungagung itu, oh ternyata yang punya masjid itu yang nyambut kita tadi, Pak. Yang rambut putih tadi, Masya Allah sekali, Pak. Jadi kita bisa belajar dari situ, Pak. Jadi kita kalau melihat seseorang dari tampilannya itu belum tentu mereka itu di belakangnya bagus. 1 sampai 2 minggu sampai 1 bulan kita lihat kebiasaannya. Insya Allah dari kebiasaan itu kita bisa melihat kepribadiannya. Apalagi kalau kita kasih uang. Biasanya kalau kita kasih uang itu orang akan terlihat sifat aslinya. Iya, saya masukkan konten ya, izin untuk upload di YouTube karena untuk kenang-kenangan. Oh, pernah sama Pak Medi, ternyata orangnya enak teman-teman. Jadi kalau untuk pembelajaran kita sama-sama, Pak. Saya bukan terlalu pintar, sok pintar, tapi enggak, kita cuma sharing aja. Ya, kita kalau bisa mengambil pelajaran dari orang meskipun kita nggak mengalaminya. Iya, terima kasih Pak Medi sekali lagi. Itu, Pak, kita akan live streaming untuk sing song, Pak ya. Oke, siap. Oh iya, ini teman-teman kami juga udah siapkan ini, insya Allah. Ini insya Allah nanti akan lanjut untuk main musik bersama Pak Medi ya. Mudah-mudahan belajar musik. Betul, belajar musik sama Pak Medi teman-teman ya. Rencananya saya pakai organ, terus Pak Medi-nya pakai gitar karena beliau itu bisa gitaris teman-teman. Belajar juga, Pak. Iya, sama-sama belajar ya, belajar kolaborasi teman-teman. Ya udah, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Salam Bang Din XL channel, dukung channel saya dengan cara klik tombol merah di bawah, subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Asia.